Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. izin memperkenalkan diri. Praja Madya Rafif Febriansyah Putra Diru, NPP 330729 dari kelas D1 absen 19. Di sini sebagai tugas UAS saya akan menjelaskan hasil dari butir-butir UTS yang saya kerjakan kemarin dan merupakan sebuah soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan simpul-simpul dari peraturan. Yang pertama, perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menganut prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam konteks tersebut, keberadaan sistem regulasi yang terpadu dan sistematis menjadi hal yang sangat krusial untuk yang pertama menjamin efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Yang kedua, untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan pusat dan juga pembangunan daerah. Yang ketiga juga untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Lalu yang keempat, untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kelima, regulasi dalam soal ini menjadi pilar utama dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Untuk yang pertama ada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Untuk substansi umumnya, Permendagri ini mengatur secara teknis tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Untuk simpul-simpul dalam peraturan ini, yang pertama ada tata kelola perencanaan jangka panjang dan menengah. Pertama itu RPJPD atau kita tahu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berlaku selama 20 tahun dan menjadi pedoman arah pembangunan strategis daerah. Lalu ada RPJMD atau yang kita tahu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun oleh kepala daerah terpilih untuk masa jabatan 5 tahun. Lalu selanjutnya ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadi turunan tahunan dari RPJMD dan merupakan dasar dari penyusunan APBD. Lalu simpul kedua ada integrasi perencanaan pusat dan daerah. Dalam Permendagri ini menegaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan harus sinkron dengan dokumen nasional seperti RPJMN pusat, RKP atau Rencana Kerja Pemerintah, serta memperhatikan agenda global seperti SDGs dan kebijakan iklim. Simpul yang ketiga ada pendekatan partisipatif dan evaluatif. Dalam Permendagri ini juga mengatur mekanisme musrenbang dari tingkat desa hingga provinsi untuk memastikan bahwa suara masyarakat diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Untuk selanjutnya itu ada simpul keempat berupa evaluasi internal berkala. Evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui monitoring triwulan, evaluasi tengah tahun, dan evaluasi akhir tahun, serta dimuat dalam LKPJ. Untuk simpul inti, Permendagri nomor 86 tahun 2017 ini adalah simpul utama perencanaan daerah yang menegaskan bahwa perencanaan bukanlah sekadar formalitas birokrasi, tetapi alat strategis untuk menyelaraskan visi daerah dengan tujuan pembangunan nasional secara terukur, partisipatif, dan akuntabel. Lalu untuk nomor 2 ada PP nomor 3 tahun 2007. Untuk substansi umum dari peraturan ini, PP ini mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk simpul-simpulnya yang ada dalam aturan ini,
Yang pertama ada kewajiban akuntabilitas vertikal. LPPD seperti yang kita tahu harus disusun setiap akhir tahun dan harus juga memuat poin-poin seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan tugas pembantuan. Ketiga pelayanan publik dan inovasi daerah. Dan lalu yang terakhir evaluasi APBD dan manajemen SDM. Untuk simpul kedua ada berupa evaluasi dari pemerintah pusat. LPPD menjadi instrumen pemerintah pusat untuk diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan, lalu juga menentukan capaian indeks kinerja pemerintah daerah, serta memberikan insentif dan sanksi administratif. Untuk yang ketiga, berupa keterkaitan dengan LKPJ dan ILPPD. Selain LPPD, kepala daerah juga wajib menyusun LKPJ kepada DPRD dan ILPPD untuk masyarakat sebagai bentuk transparansi publik. Intinya, pada PP nomor 3 tahun 2007 ini membentuk sistem pertanggungjawaban vertikal dari kepala daerah kepada presiden, menciptakan keterikatan struktural antara daerah dan pusat dalam konteks evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Lalu untuk yang peraturan nomor 3 ada berupa PP nomor 12 tahun 2019. Untuk substansi umumnya, PP ini menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan bagian keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Untuk simpul-simpulnya yang pertama ada berupa prinsip tata keuangan daerah. Karena pengelolaan APBD harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip diantaranya tertib anggaran dan disiplin fiskal, transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Untuk simpul kedua ada berupa alur siklus penganggaran, yang mana poin-poinnya berupa penyusunan KUA dan PPAS, kedua ada penetapan APBD, yang ketiga pelaksanaan APBD, keempat penata usahaan dan pelaporan, yang kelima pemeriksaan oleh BPK, dan yang keenam berupa pertanggungjawaban APBD melalui laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Simpul ketiga yaitu berupa keterlibatan DPRD dan OPD. DPRD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam seluruh siklus anggaran. OPD menjadi pelaksana teknis belanja program yang harus mengacu pada perencanaan daerah. Untuk intinya, PP ini menjadi simpul penghubung antara perencanaan pembangunan dengan realisasi anggaran yang tepat sasaran, memastikan bahwa dokumen seperti RPJMD dan RKPD terwujud secara real melalui keuangan negara. Yang keempat ada PP nomor 13 tahun 2019. Di mana substansinya PP ini memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan cara elektronik, berbasis data, dan terstandarisasi secara nasional. Simpul-simpulnya yang pertama ada sistem ILPPD dan IKU. Dalam ini, pemerintah daerah wajib menyampaikan LPPD melalui ILPPD yang berbasis pada pengukuran indikator kinerja utama atau IKU. Untuk IKU sendiri mencakup indikator urusan wajib yang berupa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu yang kedua ada indikator penguatan tata kelola pemerintahan. Lalu selanjutnya ada indikator berupa pelayanan publik. Simpul kedua berupa integrasi evaluasi nasional. LPPD diolah oleh Kemendagri dan dipublikasikan sebagai penilaian nasional, antara lain yang pertama evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau IKPPD, lalu ada pemberian dana insentif daerah untuk daerah yang berprestasi, serta kriteria pemeringkatan kinerja pemerintah daerah. Intinya dari simpul-simpul tadi, PP ini menginstitusionalisasi evaluasi kinerja daerah
sebagai bagian dari sistem nasional berbasis data, bukan sekadar laporan administratif dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Lalu untuk yang terakhir ada Permendagri nomor 18 tahun 2020, di mana substansi umumnya dari peraturan ini merupakan regulasi pelaksana dari PP nomor 13 tahun 2019. Permendagri ini memberikan pedoman kinerja pelaksanaan penyusunan LPPD secara elektronik dan format pelaporannya. Simpul-simpul kunci dari peraturan ini yang pertama merupakan standarisasi pelaporan, di mana format dan struktur LPPD dibakukan secara nasional. Lalu selanjutnya ada penentuan KIU atau penentuan IKU tiap urusan pemerintahan secara spesifik. Lalu selanjutnya ada jadwal pengumpulan data dan batas akhir pelaporan. Simpul kedua berupa penguatan sistem ILPPD. Di antara poin-poinnya yaitu laporan berbasis sistem daring untuk efektivitas dan transparansi. Selanjutnya ada berupa validasi antar OPD difasilitasi oleh tim evaluasi daerah. Lalu juga ada hasil evaluasi oleh Kemendagri dan diumumkan secara nasional. Untuk simpul ketiga berupa sanksi dan pembinaan. Untuk hal ini daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan LPPD dapat dikenai sanksi administratif, termasuk penundaan pencairan dana alokasi umum atau DAU atau dana insentif daerah atau DID. Simpul intinya dari Permendagri ini menjamin bahwa evaluasi kinerja daerah dilakukan berdasarkan data yang seragam, terstruktur, dan akurat di seluruh Indonesia. Kelima regulasi di atas membentuk rantai kebijakan tata kelola pemerintahan daerah yang terintegrasi. Dengan simpul-simpulnya akan saya ulangi dengan berupa poin. Yang pertama ada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Kedua ada PP nomor 12 tahun 2019, yang ketiga berupa PP nomor 3 tahun 2007, yang keempat PP nomor 13 tahun 2019, serta yang terakhir Permendagri nomor 18 tahun 2020. Untuk Permendagri nomor 86 tahun 2017 itu sendiri membentuk kerangka perencanaan strategis jangka panjang hingga tahunan. Untuk PP 12 tahun 2019 menyediakan arsitektur fiskal dan anggaran daerah. Untuk PP nomor 3 tahun 2007 serta PP nomor 13 tahun 2019 sendiri menciptakan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja daerah. Lalu yang terakhir berupa Permendagri nomor 18 tahun 2020, di mana dalam aturan ini menjamin teknis pelaporan yang efisien dan konsisten. Untuk yang tadi dijelaskan pada Permendagri nomor 86 tahun 2017, di mana aturan ini mengatur secara teknis tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mana kita tahu itu berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang intinya adalah simpul utama perencanaan daerah yang menegaskan bahwa perencanaan bukanlah sekadar formalitas birokrasi, tetapi alat strategis untuk menyelaraskan visi misi dari suatu daerah dengan tujuan pembangunan nasional secara terukur, partisipatif, dan akuntabel. Untuk yang nomor 2 sendiri, PP nomor 3 tahun 2007, di mana PP ini mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau yang disingkat LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Di mana intinya dalam aturan ini membentuk sistem pertanggungjawaban vertikal dari kepala daerah kepada Presiden, menciptakan keterikatan struktural antar kepala daerah dan antar daerah dan pusat dalam konteks evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang ketiga ada PP nomor 12 tahun 2019, di mana PP ini menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah.
Intinya, PP ini menjadi simpul penghubung antara perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran yang tepat sasaran, memastikan bahwa dokumen seperti RPJMD dan RKPD dapat terwujud secara real melalui keuangan negara. Lalu yang keempat, ada PP nomor 13 tahun 2019, di mana PP ini memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara elektronik, berbasis data dan terstandarisasi secara nasional, di mana inti dari aturan ini menginstitusionalisasi evaluasi kinerja daerah sebagai bagian dari sistem nasional berbasis data, bukan sekadar laporan administratif, dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Untuk yang terakhir ada berupa Permendagri nomor 18 tahun 2020 yang merupakan regulasi pelaksana dari PP nomor 13 tahun 2019 di atas. Permendagri ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan penyusunan IPPD secara elektronik dan format pelaporannya. Permendagri ini menjamin bahwa evaluasi kinerja daerah dilakukan berdasarkan data yang seragam, terukur, dan akurat di seluruh Indonesia. Tanpa simpul-simpul dari kelima aturan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan mengalami disorientasi kebijakan, tumpang tindih program, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan seluruh regulasi ini secara menyeluruh adalah syarat mutlak untuk membangun daerah yang responsif, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat. Sekian yang saya jelaskan merupakan jawaban uraian dari soal nomor 1. Tadi merupakan penjabaran dari soal nomor 1. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2, di mana untuk meminta menjelaskan isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dan baru, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan baru, rencana kerja pemerintah daerah yang lama dan baru, rencana strategis perangkat daerah yang lama dan baru, rencana kerja perangkat daerah yang lama dan baru, isi bab dari LKPJ, LPPD, dan ILPPD, serta isi struktur keuangan daerah atau APBD. Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tidak dapat dilepaskan dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Dokumen-dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD merupakan produk dari perencanaan, sedangkan LKPJ, LPPD, dan ILPPD adalah bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan hasil kinerja daerah. Struktur APBD sendiri menjadi alat utama untuk mewujudkan dokumen perencanaan ke dalam bentuk kegiatan nyata dan menjadi instrumen evaluatif untuk pelaporan. Oleh karena itu, semua dokumen ini saling berkaitan, bertingkat, dan saling mendukung, membentuk suatu sistem data, tata kelola pemerintahan yang strategis dan terukur. Untuk yang pertama, ada RPJPD atau yang kita tahu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan makro daerah yang berlaku selama 20 tahun. Dokumen ini menjadi acuan arah pembangunan jangka panjang, mencakup visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan lintas kepala daerah. Untuk ciri khas dari ini disusun berdasarkan visi jangka panjang nasional atau RPJPN. Untuk yang kedua, memuat isu strategis global, nasional, dan lokal. Untuk yang ketiga, menjadi dasar penyusunan RPJMD selama 4 periode pemerintahan daerah. Untuk transformasinya, RPJPD versi baru memperkuat integrasi dengan isu-isu strategis global seperti SDGs atau tujuan pembangunan lanjutan, perubahan iklim, transisi energi, bonus demografi, serta ekonomi digital.
Yang kedua ada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Fungsi dari RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah yang berlaku selama 5 tahun dan menjadi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Ciri khas dari RPJMD yaitu berbasis hasil pemilu kepala daerah atau yang kita sebut sebagai pilkada, menjadi panduan bagi OPD dalam menyusun Renstra dan Renja, memuat indikator kinerja utama atau IKU kepala daerah, serta diperkuat dengan baseline dan target tahunan. Untuk perubahan terbarunya, RPJMD terkini diwajibkan menggunakan pendekatan perencanaan berbasis hasil atau result based planning, serta integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran atau money follows program. Yang ketiga ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD adalah dokumen rencana tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan dan menjadi dasar penyusunan dari APBD. Untuk ciri khas dari RKPD berupa disusun setiap tahun oleh Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mencerminkan tahapan pencapaian dari RPJMD, serta disusun melalui musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif. RKPD harus selaras dengan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan menjadi bahan dalam forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, yaitu berupa Rakortek, Musrenbangnas, dan lain-lain. Selanjutnya ada Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Renstra OPD tersendiri adalah dokumen perencanaan 5 tahunan milik masing-masing dinas atau perangkat daerah, berfungsi untuk menurunkan sasaran dan strategi RPJMD ke tingkat operasional. Untuk cirinya sendiri, Renstra OPD menjadi dasar penyusunan dari Renja OPD tahunan. Lalu selanjutnya menggunakan indikator kinerja dan program prioritas masing-masing OPD. Dan yang terakhir untuk menunjukkan kontribusi OPD terhadap capaian kinerja daerah. Untuk pembaruannya, Renstra OPD terbaru menekankan efektivitas outcome atau hasil dan bukan hanya output atau keluaran, serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Lalu selanjutnya ada struktur APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD sendiri adalah dokumen keuangan tahunan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Untuk ciri khasnya sendiri yaitu terbagi menjadi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Untuk belanja sendiri terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan juga belanja transfer. Selanjutnya juga pada ini didasarkan pada RKPD dan disahkan oleh DPRD bersama kepala daerah. Untuk reformasi yang paling terbaru, APBD kini mengadopsi prinsip akuntabilitas kinerja anggaran, memprioritaskan kinerja langsung kepada masyarakat, serta menggunakan sistem penganggaran berbasis elektronis seperti SIPD dan SIMDA. Untuk selanjutnya yaitu ada laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Untuk cirinya sendiri bersifat politis dan menjadi dasar penilaian DPRD atas kinerja kepala daerah. Selanjutnya ada menyertakan capaian program prioritas, kendala, dan rekomendasi kebijakan ke depan, serta diberikan dalam forum rapat paripurna DPRD. Untuk bagian penguatan kelembagaannya, LKPJ kini dilengkapi dengan analisis capaian indikator pembangunan dan keterkaitan dengan RPJMD dan APBD, termasuk penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar RPJMD perubahan jika diperlukan.
Lalu selanjutnya ada LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk LPPD sendiri disampaikan oleh kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat. Untuk cirinya sendiri, LPPD ini disusun berdasarkan kinerja urusan wajib dan juga pilihan. Digunakan untuk pemeringkatan kinerja daerah secara nasional, serta memuat data capaian indikator utama seperti IPM, rasio ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk integrasi teknologinya, LPPD yang kini disampaikan melalui sistem iLPPD atau berbasis elektronik yang memungkinkan verifikasi data secara real time dan digunakan dalam penentuan dana insentif daerah atau DID. Selanjutnya ada iLPPD atau informasi LPPD kepada masyarakat. Untuk iLPPD sendiri merupakan ringkasan dari LPPD yang wajib disampaikan kepada publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Cirinya sendiri dari iLPPD ini diantaranya wajib dipublikasikan secara terbuka, berisi informasi singkat tentang capaian, hambatan, dan rencana tindak lanjut, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik. Untuk bagian keterkaitan dokumen atau simpul-simpulnya yang itu mulai dari RPJPD yang untuk selama 20 tahun dan selanjutnya turun ke RPJMD 5 tahun, lalu selanjutnya ke Renstra OPD yang bisa juga ke Renja OPD, dan selanjutnya turun ke RKPD 1 tahun, lalu turun kepada APBD yang bisa juga ke pelaksanaan program, dan juga turun ke LKPJ melalui DPRD dan LPPD melalui Presiden, di mana LKPJ turun ke evaluasi DPRD, serta LPPD turun ke iLPPD nasional, dan selanjutnya turun ke iLPPD akan ditujukan kepada masyarakat. Untuk analisis perbandingan dokumen lama dan barunya, untuk RPJPD sendiri di mana versi lama memiliki visi ekonomi dan fisik, dan sedangkan versi barunya memiliki visi SDGs, digital dan inklusif. Untuk RPJMD di mana versi lamanya memfokuskan kepada program dan versi barunya memfokuskan pada hasil berbasis data. Lalu selanjutnya ada dokumen RKPD di mana versi lamanya sekadar alokasi anggaran, di mana diperbarui, di mana versi barunya lebih responsif, fleksibel terhadap dinamika yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada Renstra OPD di mana versi lamanya cuma memuat output oriented, serta di mana versi barunya sendiri sudah memuat outcome dan pelayanan publik. Untuk APBD di mana versi lamanya hanya memfokuskan kepada anggaran belanja pegawai yang telah diperbarui, di mana dalam versi baru membuat prioritas belanja produktif. Untuk LKPJ di mana versi lamanya cuma bersifat naratif dan telah diperbarui sekarang yang sudah disertai oleh evaluasi berbasis data. Selanjutnya ada LPPD di mana versi lamanya manual dan administratif dan telah diperbarui untuk versi sekarang berupa digital, IKU, dan real time. Dan selanjutnya yang terakhir ada iLPPD di mana dalam versi lamanya itu sangat tidak populer di kalangan masyarakat, dan sekarang untuk versi barunya sekarang wajib dan lebih transparan. Keseluruhan dokumen perencanaan dan pelaporan ini saling berterkaitan satu sama lain dan menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Perubahan dari dokumen versi lama menuju versi baru mencerminkan upaya transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan kinerja, serta lebih sinergis dengan kebijakan nasional maupun global. Dengan memahami keterkaitan antara dokumen-dokumen ini, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola pembangunan secara lebih efektif, efisien,
dan berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan dari jawaban nomor 2, di mana analisis perbandingan dokumen lama dan baru dari dokumen berupa RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, APBD, LKBJ, LPPD, dan ILPPD. Dari yang saya uraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dokumen perencanaan dan pelaporan di atas saling berkaitan satu sama lain dan menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan kita dapat memahami keterkaitan antara dokumen-dokumen tadi, diharapkan pemerintah dapat mengelola pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi visi Indonesia, yaitu menuju Indonesia Emas di tahun 2045 yang diharapkan mampu untuk menciptakan masyarakat yang maju, lebih responsif terhadap pemerintah serta kinerjanya. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 3, di mana pada soal ini meminta untuk penjelasan dan uraian tentang tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. Untuk daerah saya sendiri, yaitu saya mengambil studi kasus dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Laporan keterangan pertanggungjawaban sendiri atau yang kita sebut LKPJ adalah salah satu bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. LKPJ sendiri menjadi wahana evaluatif untuk menilai sejauh mana kepala daerah telah menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD. Secara hukum sendiri, LKPJ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diperkuat juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Serta teknis pelaksanaannya sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Tujuan LKPJ sendiri akan saya terangkan kembali. Yang pertama, menyampaikan hasil kinerja tahunan kepala daerah kepada DPRD. Yang kedua, memastikan pengawasan dan keseimbangan atau checks and balance. Yang ketiga, menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap program dan kebijakan daerah. Yang pertama, struktur umum dan isi LKPJ kepala daerah. LKPJ mencakup sejumlah poin penting yang diantara lain, pertama, arah kebijakan umum pemerintahan daerah. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah, yaitu APBD dan juga realisasinya. Yang ketiga, ada capaian kinerja urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Keempat, ada inovasi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Lalu yang terakhir, ada masalah-masalah strategis yang dihadapi serta solusinya. LKPJ sendiri bukan sekadar laporan formal administratif, namun menjadi instrumen strategis untuk mengoreksi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, tanggapan DPRD terhadap LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan substantif. Untuk mekanismenya sendiri, tanggapan DPRD terhadap LKPJ, yang pertama, penyampaian LKPJ oleh kepala daerah disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lalu yang kedua, ada pembentukan Pansus DPRD. Di sini DPRD membentuk panitia khusus atau Pansus LKPJ yang akan membedah isi LKPJ secara sektoral dan tematik, yang didukung oleh alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi. Yang ketiga, ada proses klarifikasi dan pemanggilan OPD. Pansus dapat memanggil kepala dinas atau OPD untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program, anggaran, dan capaian kinerja. Lalu yang keempat, penyusunan rekomendasi DPRD, di mana hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD
yang disampaikan dalam paripurna. Rekomendasi ini bersifat strategis dan wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Dan yang kelima ada tindak lanjut oleh pemerintah daerah. Kepala daerah berkewajiban mencermati dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagai bahan penyempurnaan RPJMD dan perencanaan ke depan. Dan untuk selanjutnya saya akan masuk studi kasus tanggapan DPRD terhadap LKPJ daerah saya, yaitu kepada Wali Kota Pontianak di tahun 2023. Untuk latar belakangnya, Kota Pontianak sendiri merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dengan penduduk lebih dari 600.000 jiwa. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan di wilayah Kalimantan Barat serta memiliki karakter multikultural. Kepala daerah Pontianak periode tahun 2018 sampai 2023 sendiri merupakan Bapak Edi Rusdi Kamtono. LKPJ tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun terakhir sebelum masa jabatan terakhir. Isi utama dari LKPJ Kota Pontianak tahun 2023. Yang pertama, memuat kebijakan umum pemerintahan, di mana poin-poinnya berfokus pada peningkatan pelayanan publik berbasis digital atau yang biasa kita sebut Smart City. Lalu selanjutnya penguatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta sanitasi, dan juga penataan kawasan kota melalui pembangunan trotoar, drainase, dan juga ruang terbuka hijau. Yang kedua, poin kedua yaitu realisasi keuangan daerah, di mana pendapatan daerah yang kurang lebih 1,2 triliun rupiah. Selanjutnya realisasi belanja yang kurang lebih 93,6% dari APBD. Selanjutnya peningkatan pendapatan asli daerah sekitar 12% dibanding tahun sebelumnya. Lalu juga silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran yang kurang lebih 80 miliar rupiah. Lalu yang ketiga, capaian kinerja urusan wajib dan pilihan. Di mana dalam poin-poinnya sendiri di sini ada dalam sistem pendidikan di mana APK SMP mencapai 98,5%. Lalu dalam poin kedua yaitu berupa kesehatan atau berupa UHC Universal Health Coverage mencapai 92%. Lalu juga ada infrastruktur di mana 85% jalan kota dalam kondisi baik, dan juga inovasi yang berupa pengembangan aplikasi layanan daring yang bernama Simponi. Poin keempat ada isu strategis dan tantangan. Poinnya yang pertama yaitu ketimpangan antar wilayah, di mana kecamatan pinggiran belum optimal dan belum terjangkau pembangunannya. Dan juga persoalan banjir dan drainase, serta pengangguran terbuka masih di kisaran angka 5%. Tanggapan DPRD Kota Pontianak terhadap LKPJ berdasarkan hasil paripurna dan dokumen resmi, tanggapan DPRD Kota Pontianak terhadap LKPJ tahun 2023 memiliki tiga dimensi utama yang berupa apresiasi, evaluasi kritis, dan juga rekomendasi. Yang pertama, apresiasi. Di sini DPRD menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah capaian strategis berupa peningkatan PAD yang menunjukkan kinerja positif sektor ekonomi lokal dan juga perbaikan sistem perpajakan. Yang kedua, ada capaian layanan dasar yang cukup optimal, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ada inovasi digitalisasi layanan yang memudahkan masyarakat mengakses administrasi pemerintahan. DPRD di sini juga mencatat bahwa kepemimpinan wali kota telah membawa semangat pelayanan publik yang lebih terbuka serta partisipatif. Yang selanjutnya ada catatan evaluatif dan kritik, di mana dalam kritik ini DPRD melalui Pansus LKPJ atau Panitia Khusus memberikan sejumlah kritik membangun. Kritik yang pertama itu berupa ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan yang dimaksudkan di sini masih terasa, terutama di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Tenggara.
di mana permasalahan yang di sini diantaranya berupa yang paling utama banyak program belum sepenuhnya menjangkau masyarakat daerah kawasan pinggiran. Lalu kritik kedua berupa persoalan drainase dan banjir lokal, di mana persoalan banjir dikatakan dapat berulang setiap musim hujan karena buruknya manajemen tata air dan keterlambatan proyek infrastruktur. Kritik ketiga yaitu rendahnya realisasi pada belanja modal tertentu seperti pembangunan pasar tradisional dan juga penyelesaian jalan lingkungan yang masih dikategorikan untuk pembangunan jalan. Masih beberapa wilayah pinggiran dikategorikan buruk. Lalu untuk kritik terakhir yaitu kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan di beberapa OPD, terutama pada program yang bersifat strategis jangka panjang. Selanjutnya ada rekomendasi strategis dari DPRD, di mana rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak 2023 meliputi yang pertama, meningkatkan koordinasi antar OPD agar perencanaan dan eksekusi program tidak berjalan sektoral tetapi lebih terintegrasi. Yang kedua, ada penguatan data dan indikator kinerja berbasis wilayah agar perencanaan tidak hanya fokus di pusat kota. Yang ketiga, menyusun roadmap infrastruktur drainase dan penanggulangan banjir berbasis peta rawan banjir dan prediksi cuaca. Selanjutnya ada revitalisasi partisipasi publik dalam musrenbang serta penguatan pokok-pokok pikiran DPRD. Dan yang terakhir ada pemanfaatan Silpa tahun 2023 untuk sektor prioritas yang belum optimal seperti UMKM, air bersih, dan pemberdayaan pemuda. Untuk refleksi akademik terhadap studi kasus Kota Pontianak, tanggapan DPRD Pontianak terhadap LKPJ tidak hanya mencerminkan kinerja lembaga legislatif, tetapi juga menjadi cermin dinamika tata kelola pemerintahan lokal yang sehat. Keterbukaan, ketegasan kritik, dan keberanian memberi rekomendasi menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Namun, rekomendasi DPRD hanya dapat bernilai strategis apabila benar-benar ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan menjadi dasar dalam revisi program kerja, RPJMD perubahan, atau pengalokasian APBD di tahun berikutnya. Untuk kesimpulan dari jawaban soal nomor 3, LKPJ bukanlah sekadar laporan tahunan kepala daerah, melainkan berupa sebuah fondasi bagi pertanggungjawaban politik dan administratif. Melalui studi kasus LKPJ Kota Pontianak tahun 2023, di sini kita dapat melihat bagaimana proses ini berjalan secara prosedural, substantif, dan partisipatif. Tanggapan DPRD terhadap LKPJ dapat membuktikan bahwa sistem demokrasi lokal Indonesia memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat sepanjang dijalankan dengan transparansi data, partisipasi publik yang luas, serta saling menghormati antara lembaga eksekutif dan juga legislatif. Studi ini juga memperlihatkan bahwa pelaporan kinerja tidak hanya soal angka dan narasi, tetapi juga dampak nyata di masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, dan juga keberlanjutan kebijakan. Poin-poin yang dapat dicatat, 3 poinnya berupa dari tanggapan DPRD terhadap Kota Pontianak terhadap LKPJ-nya, yang tadi saya sebutkan dapat berupa apresiasi, evaluasi kritis, dan juga rekomendasi. Di bagian apresiasi sendiri, di sini DPRD juga, yang seperti yang saya sebutkan tadi, menyampaikan berbagai apresiasi terhadap sejumlah capaian strategis. Di antaranya berupa peningkatan PAD, capaian layanan dasar, serta inovasi digitalisasi layanan. Di mana DPRD di sini juga mencatat bahwa kepemimpinan Wali Kota Pontianak telah membawa semangat pelayanan publik yang lebih terbuka dan partisipatif. Lalu yang kedua ada catatan evaluatif dan kritik, di mana DPRD melalui panitia khusus LKPJ memberikan sejumlah kritik membangun. Di antaranya berupa
ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih terasa, terutama di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Tenggara, persoalan drainase dan banjir lokal yang ada setiap musim penghujan, rendahnya realisasi pada belanja modal tertentu, serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan di wilayah OPD, terutama pada program yang bersifat strategis jangka panjang. Dan juga terdapat rekomendasi dari strategis DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak tahun 2023, di mana meningkatkan koordinasi antar OPD, penguatan data dan indikator kinerja, menyusun roadmap infrastruktur drainase dan penanggulangan banjir, revitalisasi partisipasi publik dalam musrenbang, serta pemanfaatan Silpa tahun 2023. Untuk refleksi akademiknya sendiri, tidak hanya mencerminkan kinerja lembaga legislatif, tetapi juga menjadi cermin dinamika tata kelola pemerintahan lokal yang sehat. Dan dinamunkan rekomendasi DPRD hanya dapat menilai strategis apabila benar-benar ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Dalam kesimpulan dari studi ini memperlihatkan bahwa pelaporan kinerja tidak hanya soal angka dan narasi, tetapi juga tentang dampak nyata di masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, dan juga keberlanjutan kebijakan, di mana dalam tanggapan sistem demokrasi lokal Indonesia memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat sepanjang dijalankan dengan sesuai dengan transparansi data, partisipasi publik yang luas, dan juga sikap saling menghormati antara lembaga eksekutif dan legislatif. Di mana dalam harapannya LKPJ yang bukan sekedar laporan tahunan kepala daerah, melainkan berupa fondasi bagi pertanggungjawaban politik dan administratif, di mana kita dapat melihat bagaimana proses ini dapat berjalan prosedural, substantif, dan partisipatif. Demikianlah penjabaran uraian dari soal nomor 3, yang berupa, yang soalnya tadi berbunyi minta jelaskan dan uraian tentang tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah menggunakan studi kasus dari daerah saya sendiri, yaitu dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 4, di mana di sini diminta menjelaskan isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah untuk studi kasus dari daerah saya sendiri, yaitu Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban APBD dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kita singkat APBD adalah instrumen vital untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pelaksanaan APBD oleh kepala daerah harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan wakil rakyat atau DPRD sebagai wujud akuntabilitas fiskal dan juga politik. Pertanggungjawaban APBD dituangkan dalam dokumen resmi, yaitu yang pertama, peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kedua, disertai laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang ketiga, diikuti juga oleh tanggapan resmi dari DPRD melalui pembahasan dan rekomendasi. Yang pertama ada proses pertanggungjawaban APBD yang berupa mekanisme formal. Yang pertama berupa penyusunan laporan realisasi APBD atau LKPD oleh kepala daerah yang memuat realisasi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan, neraca, laporan operasional, serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pemeriksaan oleh BPK Republik Indonesia, di mana di sini hasil audit disampaikan kepada DPRD dan kepala daerah, dan juga opini BPK menjadi dasar evaluasi DPRD. Yang ketiga ada penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD, di mana di sini Ranperda diajukan oleh kepala daerah ke DPRD dan disertai lampiran lengkap laporan keuangan. Yang keempat selanjutnya yaitu pembahasan di DPRD melalui badan anggaran atau banggar dan juga komisi-komisi, dan juga melibatkan OPD terkait. Selanjutnya ada pemberian persetujuan atau rekomendasi yang juga bisa berupa persetujuan atau penolakan dengan catatan, dan juga dalam hal ini disampaikan dalam sidang paripurna.
Untuk studi kasus yang saya ambil dari daerah saya sendiri, tanggapan DPRD Kota Pontianak terhadap pertanggungjawaban APBD Wali Kota tahun 2023. Dan pada pertengahan tahun 2024, DPRD Kota Pontianak membahas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bapak Edi Rusti Kamtono. Pembahasan ini menjadi perhatian karena di tahun 2023 merupakan akhir masa jabatan kepala daerah tersebut, sehingga pertanggungjawaban ini bersifat strategis. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman APBD Kota Pontianak tahun 2023, di mana target pendapatan daerahnya 1,2 triliun, realisasi pendapatan kurang lebih 101,5% atau berupa 1,232 triliun, anggaran belanja daerah 1,330 triliun, realisasi belanja yang kurang lebih 93,6%, serta silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran 80 miliar rupiah, dan juga opini BPK yang wajar tanpa dikategorikan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan isi tanggapan DPRD Kota Pontianak terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Yang pertama berupa apresiasi dan pengakuan atas kinerja positif. Di sini DPRD memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan yang melebihi target, menandakan efektivitas dalam pengelolaan potensi PAD dan optimalisasi transfer dari pusat. Selanjutnya ada opini WTP dari BPK, di mana selama beberapa tahun berturut-turut dianggap sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik dan patut dipertahankan. Dan juga untuk apresiasi terakhir, DPRD juga memuji adanya peningkatan dalam disiplin anggaran dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Selanjutnya ada memuat kritik terhadap efektivitas belanja daerah. Yang pertama, saya akan terangkan realisasi belanja daerah sebesar 93,6% yang dinilai di sini tergolong cukup tinggi. Namun, belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program daerah. Lalu, yang kedua ada beberapa kritik terhadap beberapa kegiatan prioritas, terutama di bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, di mana di sini mengalami penundaan atau pengurangan output atau keluaran. Yang ketiga, di sini DPRD menyoroti bahwa peningkatan belanja pegawai dan belanja operasional masih mendominasi, sehingga di sini perlu refocusing anggaran ke belanja produktif. Yang ketiga ada silpa yang besar dan tidak optimal. Pada poin ini, DPRD menilai silpa sebesar 80 miliar yang dinilai di sini cukup tinggi dan juga menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran. Silpa besar berpotensi mengurangi daya dorong APBD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama pada masa pemulihan pasca pandemi. Lalu selanjutnya DPRD di sini meminta agar pada tahun berikutnya dilakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis capaian kinerja. Selanjutnya ada pemerataan pembangunan antar wilayah. DPRD menekankan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya merata ke seluruh kecamatan, terutama yang digarisbawahi di sini Kecamatan Pontianak Timur dan juga Pontianak Utara. Selanjutnya beberapa proyek jalan lingkungan, irigasi, dan pengembangan ruang terbuka hijau tidak terrealisasi secara maksimal dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya DPRD meminta ke depan dilakukan penguatan pendekatan berbasis wilayah dan data spasial dalam perencanaan anggaran. Selanjutnya ada evaluasi program prioritas. Program Smart City dan digitalisasi layanan publik
meskipun dijalankan belum sepenuhnya terintegrasi antar tiap OPD di wilayah Kota Pontianak. Lalu selanjutnya ada program pembantuan UMKM dan pemuda yang belum tersalurkan secara merata, terutama dalam hal pelatihan dan akses pembiayaan. Selanjutnya ada permintaan peningkatan kualitas perencanaan. DPRD menyarankan agar perencanaan program tahunan didasarkan pada evaluasi capaian RPJMD dan bukan hanya serapan anggaran. Selanjutnya, mendorong penggunaan indikator kinerja dan manajemen risiko dalam perencanaan APD, serta meminta agar OPD meningkatkan kompetensi SDM atau sumber daya manusia dalam penganggaran dan bagian pelaporan. Selanjutnya yang ditanggapi oleh DPRD itu berupa rekomendasi strategis dari DPRD Kota Pontianak. Yang pertama, ada penguatan sinergi antar OPD untuk efisiensi belanja dan output yang terukur. Yang kedua, ada optimalisasi penyerapan belanja modal agar dampaknya lebih terasa oleh masyarakat. Yang ketiga, ada pengurangan ketergantungan belanja pegawai dan lebih banyak menyasar program strategis masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan sistem pelaporan anggaran digital yang bisa diakses masyarakat secara real time. Selanjutnya, ada pemanfaatan Silpa tahun berjalan untuk program prioritas seperti penanganan banjir, peningkatan kualitas sekolah dasar negeri, dan juga rehabilitasi pasar rakyat. Untuk signifikansi tanggapan DPRD Kota Pontianak sendiri terhadap pertanggungjawaban APBD bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bagian dari penguatan sistem pengawasan fiskal dan transparansi daerah. Keberanian DPRD dalam menyampaikan apresiasi, memberikan kritik yang konstruktif, serta mendorong perbaikan dalam sistem anggaran menunjukkan bahwa mekanisme check and balance dapat berjalan sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, APBD sendiri tidak hanya harus dilaksanakan secara disiplin, tetapi juga harus menghasilkan manfaat konkret dan adil bagi masyarakat. Peran DPRD sebagai pengawas dan penyampai aspirasi publik harus tetap terjaga dan diperkuat. Untuk APBD sendiri dalam konteks otonomi daerah yang kita ketahui, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan instrumen vital untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk pelaksanaan APBD oleh kepala daerah harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan wakil rakyat DPRD sebagai wujud dari akuntabilitas fiskal dan publik. Pertanyaan APBD yang kita ketahui sendiri yang telah dituangkan dalam dokumen resmi berupa peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disertai laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD serta diikuti oleh tanggapan resmi dari DPRD melalui pembahasan dan rekomendasi. Untuk rangkuman dari APBD sendiri yang Kota Pontianak tahun 2023, di mana target pendapatan daerah yang saya terangkan berupa 1,209 triliun, realisasi pendapatan kurang lebih 101,5% atau memuat 1,232 triliun, belanja daerah berupa 1,330 triliun, realisasi belanja yang sebesar 93,6% kurang lebih, serta silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran yang berupa yang sebesar 80 miliar rupiah, serta opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang dikategorikan wajar tanpa pengecualian atau WTP, di mana isi dari tanggapan DPRD Kota Pontianak terhadap pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak studi kasus tahun 2023 berupa apresiasi, evaluasi dan kritik, serta rekomendasi, di mana
Untuk apresiasi sendiri diberikan atas capaian realisasi pendapatan melebihi target, serta opini WTP dari BPK selama beberapa tahun berturut-turut yang dianggap sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik, serta DPR juga memuji adanya peningkatan dalam disiplin anggaran dan pelaporan keuangan berbasis akrual, di mana yang poin kedua dapat berupa kritik dan evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah, di mana realisasinya sendiri sebesar 93,6% yang dinilai cukup tinggi, belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Beberapa kegiatan prioritas terutama di bidang infrastruktur mengalami penundaan dan pengurangan output, serta DPRD juga menyoroti bahwa peningkatan belanja pegawai dan belanja operasional masih mendominasi sehingga perlu refocusing anggaran ke belanja produktif atau memfokuskan kepada anggaran belanja produktif. Selanjutnya ada silpa yang besar dan tidak optimal, pemerataan pembangunan antar wilayah, di mana dinilai DPRD di sini menekankan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya merata, serta evaluasi program prioritas seperti Smart City dan juga permintaan peningkatan kualitas perencanaan agar capaian RPJMD bukan hanya serapan anggaran. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, APBD tidak hanya harus dilaksanakan dengan disiplin, tetapi juga harus menghasilkan manfaat konkret dan adil bagi masyarakat. Peran DPRD sendiri sebagai pengawas dan penyampai aspirasi publik juga harus tetap dijaga dan diperkuat. Sekian penjabaran dari soal-soal dari awal tadi nomor 1 sampai nomor 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.